Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua disehatkan dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin teman-teman terjadi perdebatan antara Kozinudin dan Silverskirt Mekutina di acara stasiun televisi terkait pemanggilan 3 saksi di Polda Metro Jaya. Tanpa basa-basi, kita saksikan saja videonya teman-teman. Enggak ya, karena namanya hak Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan. Tentunya di dalam pemeriksaan awal itu ada timbul nama-nama pelapornya. Setelah itu ketika keluar diadakan konferensi pers, disebut nama pelapornya, nggak jadi masalah kok. Itu nggak ada menyalahi undang-undang, ya kan. Jadi kembali lagi menurut saya kita kembali saja ke pokok materi perkara yang ada sekarang ini, ya kan. Jadi benar-benar yang kita, kalau Bang Kozinudin keberatan dengan katanya Pak Jokowi buang badan, kan bisa aja di pra-peradilan ataupun digugat dengan hal yang lainnya gitu loh. Ya. Saya pikir kita nggak perlulah dalam hal ini tidak mencerdaskan bangsa kita mengenai proses yang ada. Silakan Abang dan teman-teman lakukan gugatan gitu loh. Ya pastinya udah lah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Ya. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurniati Nurhadi, nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Jokowi sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Gantian, biar dijawab dulu. Nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver. Silakan. Jadi kembali lagi kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan Bang Kozinudin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah. Silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Ngomong statement saja yang langsung ke pokok masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang lain. Kalau hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya udah fokus saja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Kozinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Silver. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik ini. Kau juga bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Ya, dia lebih tahu hukum daripada Anda. Ya, Bapak-bapak, kalau seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya, saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum, ya kan? Itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat, ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat, karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo, karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana, gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan, ya kan, beliau diobservasi oleh dokter, memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo. Tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh. Contohnya ibu yang hamil atau ada orang dengan
kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah, ini juga kita nggak tahu, tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu, Polres Solo itu banyak orang lain juga diperiksa di lounge itu. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau menurut saya nggak bagus lah membangun framing-framing seolah-olah Pak Jokowi diistimewakan gitu loh. Terus Soal Pak nama Jokowi itu kemudian muncul dari Polda, tidak disebutkan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak menuding, kata Pak Gosin seolah buang badan begitu, Anda setuju nggak? Gimana Bang Silver, Anda setuju nggak soal buang badan itu yang tiba-tiba muncul nama-nama ya Pak? Ya, itu memang dari Polda yang menemukan ya kan indikasi tersangka atau terlapornya ya. Jadi memang saya pun nggak tahu tiba-tiba udah ada muncul nama itu ya kan, bukan saya ya karena saya saksi kan, saksi pelapor ya kan. Jadi intinya itu kan kewenangan dari Polda, mestinya teman-teman itu gugatlah Polda itu gitu loh. Entah gugatan pakai apa terserah lah ya kan. Kalau kita hanya ngomong ini kan berarti kan kita membangun narasi yang sesat dan ini nggak bagus buat bangsa kita gitu. Oke, baik. Sebentar, Pak Gosin, 3 saksi yang diperiksa hari ini itu tadi Anda katakan Pak Sunarto itu akhirnya jadi atau tidak diperiksa? Tidak jadi. Berarti cuma 2. Nah, substansi pemeriksaan terhadap Yulia Widianingsih sama Rahmat Hilman itu apa? Substansi terkait dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disiarkan melalui YouTube di sejumlah tempat. Ada yang di Bareskrim, ada juga yang di kantor TPUA di Tanah Abang, dan ada di sebuah stasiun TV swasta nasional begitu. Itu substansinya itu dikaitkan dengan peristiwa yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya, yakni dugaan fitnah, pencemaran, kemudian kabar bohong, kemudian pidana sara, kemudian penghasutan, juga 3235 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Mereka kapasitasnya sebagai apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi. Profesinya apa? Profesinya, jadi kalau kita bicara profesi, yang Bu Dokter Julia itu kan aktivis, dia nggak aktif lagi menjadi dokter. Kemudian untuk Sunarto itu dia YouTuber. Kemudian untuk Rahmat Hilman dia aktivis TPUA-nya begitu. Jadi Rahmat aktivis TPUA. Kalau Yulia sendiri? Dia orang yang sering diundang oleh TPUA begitu. Sementara YouTuber kita belum diperiksa ya? Belum diperiksa. Apa komentar Anda kalau melihat substansi hasil pemeriksaan hari ini? Ya, yang jelas begini ya. Kasus ini terasa berat ya. Bobot politiknya itu berat sekali. Jadi kalau bicara ada nuansa politik dalam kasus ini, saya katakan benar. Tetapi politik yang dimaksud bukan politik orang besar yang ingin RI 2 berganti, bukan ya. Saya luruskan bahwa ada kekuatan dari orang yang secara de jure itu sudah tidak berkuasa, tetapi secara de facto masih menguasai institusi hukum kita, terutama institusi kepolisian. Dan kekuatan itulah yang digunakan untuk melakukan sejumlah tindakan meskipun dikritik oleh masyarakat, yang ujungnya jelas memenjarakan warga negara, rakyatnya. Anda nuduh polisi di bawah kendali? Bukan nuduh, saya sebut saja polisi begitu. Masih di bawah kendali Saudara Joko Widodo. Polisi juga mana mau dituduh kayak begitu? Iya, kalau mereka tidak mau ya silakan. Tapi ini analisa saya simpulkan bahwa institusi polisi hari ini masih di bawah kendali Saudara Joko Widodo, yang secara de jure bukan presiden, tapi secara de facto masih menguasai lini-lini institusi kepolisian kita. Kenapa Anda masuk ke ruang politik kalau kita bicara ini ranah hukum? Nah, justru itu, kalau kita bicara penegakan hukum, itu adalah ranah hukum. Tetapi ya goodwill tentang kebijakan policy dalam penegakan hukum, itu ranahnya politik. Kenapa? Institusi hukum itu di bawah kendali otoritas politik. Otoritas politik ini yang punya kekuatan untuk membuat warna hukum kita itu seperti apa. Sayangnya hari ini ya institusi politik kita itu belum dikuasai secara penuh oleh seseorang yang hari ini menjadi presiden secara de jure. De facto-nya masih berbagi kekuasaan dengan Saudara Joko Widodo. Dibuktikan dengan kasus ini semestinya tidak perlu atau tidak bisa naik ke penyidikan. Karena jelas ini kan terkait dengan penyelenggaraan kebebasan bernegara dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu kritik itu dinarasikan sebagai kejahatan. Setelah dinarasikan sebagai kejahatan, fitnah, pencemaran, keroyoklah ini ya anggota-anggota kubu Jokowi ini membuat laporan banyak-banyak keroyokan ini gitu loh. Dan kalau mereka mengatakan akan jadi tersangka, ya wajar, mereka sudah menakar bahwa entitas institusi Polri masih di dalam kendali mereka, dan kemudian mereka berani menyatakan ujungnya adalah tersangka, ujungnya terpidana. Walaupun dalam proses hukum, dalam penyidikan berhenti karena tidak ditemukan alat bukti itu biasa. Buktinya ada SP3. Itu bisa terjadi kan? Itu bisa terjadi. Tapi kan masih tetapi proses. Ketika ada prejudis yang tadi dikatakan akan ada tersangka dan seterusnya, lah kami kemudian mengaitkan dengan apa yang kami rasakan di lapangan. Oh, wajar. Tapi belum. Kan belum final. Nah, belum karena itu melalui juga. Stasiun ini saya harus kencangkan suara ini agar tidak terjadi. Karena kita ingin institusi polisi kita lurus.
ya benar-benar menjadi penegak hukum, bukan menjadi alat kekuasaan. Atau jangan-jangan Anda mengencangkan narasi tadi karena ada indikator Anda akan salah atau kalah begitu? Oh tidak, persoalan salah, kalah, dan seterusnya itu hal yang biasa bagi seorang advokat. Tapi kalau kita ingin bicara tentang kebenaran, keadilan, maka ada proses, prosedur, dan substansi itu harus sejalan. Tidak hanya kita mengejar substansinya demi kebenaran dan keadilan, tapi proses, tahapan, dan prosedur itu diloncati. Misalnya dalam kasus pengungkapan penyelidikan naik ke penyidikan. Kan sudah ada proses gelar perkara khusus di Barreskrim, hasilnya belum keluar. Kok kenapa ini tiba-tiba naik ke penyidikan? Padahal kalau kita bicara logika sederhana, tidak mungkin ada pencemaran dan fitnah ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu memang asli. Sementara kasus yang berkaitan dengan penyelidikan ijazah yang asli tadi dilaporkan palsu belum selesai. Tadi Ijazahnya dikatakan sudah katanya kan disita. game over ya. Nah justru kalau dalam tahapan prosedur penegakan hukum ini bukan game over, baru Oke. awal, Ya, gitu. tahan dulu. Kesempatan sama saya berikan. Bang Silver, silakan. Komentar Anda. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang, ini kan pengembangan, ya kan? Pak Jokowi dan teman-teman yang melaporkan itu memberikan video-video dari peristiwa yang terjadi. Nah, dari video-video itu tentunya penyidik, ya kan, melihat, oh ternyata ada yang ngomong begini, ya indikasinya mungkin fitnah atau pencemaran nama baik atau manipulasi undang-undang ITE lah, pengasutan lah. Makanya akhirnya ada nama-nama yang hari ini ya kan diperiksa juga sebagai saksi gitu loh. Jadi nggak ada, Pak Jokowi juga melaporkan 3 nama ini, Yulia kah, Sunarko kah, Pak Jokowi juga nggak tahu, kami juga nggak tahu ya kan. Tapi itu kan kewenangan daripada proses penyidikan gitu loh. Tapi yang kemudian menurut Pak Jokowi yang dianggap mencemarkan nama baik beliau dan melakukan fitnah, siapa sih Bang Silver? Ya kalau kita lihat sih ya Roy Suryo Rismond dan lain-lain ya yang benar-benar kita lihat indikasinya sangat kuat gitu loh. Tapi yang begini lagi, saya mau betulkan sedikit ya kan. Sebenarnya mereka ini menuduh ijazah orang palsu, makanya kalah terus. Kenapa? Mereka tidak mempunyai bukti ijazah yang asli ini, yang original ini mereka nggak pernah meneliti, ataupun ijazah palsu yang original. Yang diteliti Roy, makanya saya bilang sampai hari ini saya mengatakan bahwa penelitian dan pembuktian dari Roy CS ini kosong, nol besar. Kenapa? Yang diteliti itu adalah ijazah digital yang ada di media sosial. Yang itu Dan belum tahu asli atau palsu begitu. Dijadikan alat bukti gitu loh. Yang benar itu adalah ijazah asli yang sudah diteliti oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri yang hasilnya identik dengan 3 ijazah asli teman Pak Jokowi. Terus yang lebih membingungkan lagi, tuduhan ijazah palsu ini pertama ditujukan kepada UGM. Berarti yang dipalsukan sebelum tahun 2005 ketika Pak Jokowi nyalon wali kota. Tiba-tiba muncul lagi tuduhan ijazah palsu oleh Pasar Pramuka tahun 2012. Jadi ini sama sekali kosong gitu loh, Bang Hosinuddin ya. Jadi Anda harus membuktikan, Anda yang mendalilkan, ya kan, kalian yang menuduh orang, kalian harus buktikan dulu gitu loh. Nggak bisa seenaknya kalian menuduh-nuduh orang, memfitnah orang gitu loh. Terus habis itu kalian harus minta Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Saya katakan lagi, nggak ada satu produk unggulan, satu produk undang-undang di Republik ini mengharuskan seseorang itu memberikan informasi pribadinya, nggak ada. Termasuk tokoh nasional seperti mantan presiden begitu. Oh itu waktu menjabat sebagai penyelenggara negara. Sekarang Pak Jokowi sudah bukan penyelenggara negara. Terus mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi di Danantara. Menurut Undang-Undang Kementerian BUMN yang baru, ya kan, penyelenggara BUMN itu bukan penyelenggara negara. Itu udah clear. Ya, jadi kembali lagi, tolong terangkan kepada teman-teman itu apabila mau menuduh orang harus ada bukti dulu. Termasuk tuduhan Bang Kozin, Bang Silver bahwa Presiden Jokowi adalah presiden de facto. Kita punya de jure dan de facto, begitu? Kan itu kan anggapan dia aja, ya kan. Kalau umpama semua orang beranggapan begitu, sakit semua Republik ini. Ya kan, kita sekarang presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto. Pak Jokowi itu hanya mantan presiden dan orang biasa. Intinya itulah, ya kan. Jadi kita jangan lagi menarasikan hal-hal yang menurut saya itu nggak benar gitu loh. Oke,
Setelah pemeriksaan ini langkah selanjutnya apa? Sebentar, saya mau komentari. Saya sangat apresiasi kepada saudara Sylvester ini. Saya beri predikat Sylvester itu lebih kesatria. Berani sebut siapa sih yang mencemarkan itu, Roy Suryo, Rismond, dan yang lainnya. Padahal bukan dirinya yang dicemarkan. Ketimbang saudara Joko Widodo yang berlindung di balik melaporkan peristiwa tanpa menyebut nama. Itu yang pertama. Berlindung atau mungkin bagian dari strategi hukum? Saya tidak tahu. Yang jelas dia tidak gentleman, tidak berani tunjuk hidung. Masih hebat Sylvester, berani tunjuk hidung. Oke lah, yang kedua, ini bukan masalah dokumen biasa. Dokumen itu sudah diverifikasi di KPU, KPUD, dan kemudian diupload di situ-situ. Pertama kali yang mengambil dokumen ijazah itu adalah Bambang Trimulyono, lalu dibuat buku Jokowi Undercover. Jadi ada basis dan oleh KPUD itu sudah diverifikasi. Yang diverifikasi itulah ya, baik KPUD maupun KPU saat dia Pilpres, itu yang jadi bahan objek penelitian. Dan kalau tidak ada bukti, buktinya sudah diserahkan kepada publik. Nih, buktinya ada masalah di sini, di sini, di sini. Dan masalah-masalah itu tidak pernah ya diklarifikasi. Contoh, buku Jokowi Undercover 2, apakah pernah dibantah oleh kubu Jokowi? Tidak pernah. Yang ada adalah pembungkaman. Dengan cara apa? Memenjarakan Bambang Trimulyono. Harusnya kalau memang ada versi yang sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo, buat dong buku bukan Jokowi Undercover, misalkan Jokowi Overcover misalnya, yang menjelaskan mengcounter seluruh dalil, argumen, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bambang Trimulyono. Ya, saya mau balik lagi ke soalan tentang masyarakat kita. Kalau kita bicara undang-undang, ya nggak ada juga larangan bagi seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nggak ada larangan. Dan bahkan itu mengkonfirmasi saudara Joko Widodo seorang negarawan. Ini dan sekaligus closing statement ya, durasi kita terbatas. Silakan. Baik, sekaligus. Karena itu janganlah berdalih di balik undang-undang karena tidak ada kewajiban, pada saat yang sama menggunakan undang-undang dengan lapor polisi untuk merepresi rakyatnya yang hendak menyuarakan kritik kepada orang yang pernah menjadi presiden Republik ini. Bukan orang biasa loh. Pernah memimpin Republik ini 2 periode 10 tahun dan meninggalkan hutang ribuan triliun bagi rakyat di Republik ini. Apa nggak boleh kita bertanya? Baik, sekaligus closing statement Bang Silver, silakan. Saya mau membetulkan Bang Hosinuddin ya, walaupun mungkin beliau adalah pengacara Bambang Tri. Makanya kenapa Bambang Tri kalah dan masuk penjara? Karena Bambang Tri itu yang pertama, ya kan, membuat buku Jokowi Undercover hanya diambil dari clipping-clipping di media massa. Dan ini dibuktikan di pengadilan bahwa apa yang dia tulis itu nggak benar. Makanya Bambang Tri masuk penjara. Yang kedua, Bambang Tri lagi bersama Gus Nur, ya kan, menuduh ijazah Pak Jokowi asli, mereka nggak pegang buktinya, mereka nggak pernah lihat, tapi mereka bersumpah atas nama kitab suci, sumpah mubahala, akhirnya mereka dipenjara juga. Jadi harusnya Bang Hosinuddin dan kawan-kawan ini menjadi patokan bahwa ini yang benar, di sini hukum ditegakkan gitu, karena mereka memang bersalah. Orang-orang ini adalah para pembenci yang tidak mempunyai bukti-bukti yang valid. Nah, ini yang harusnya menjadi pegangan teman-teman sekarang gitu loh. Intinya itu bahwa ini pun ya kan kejadian seperti Bambang Tri dan lain-lainnya akan kembali lagi terjadi ketika ada indikasi pidana pencemaran nama baik, penghasutan, kan, terus ada penyalahgunaan undang-undang ITE. Ini pasti tanpa diintervensi siapapun, kita nggak perlu membayar Polda Metro atau siapapun mengintervensi Polda Metro. Ini hukum yang akan menjerat teman-teman. Saya pikir kita harus berpikir logis dan berpikir positif dan berpikir dengan nalar yang baik gitu. Cukup ya. Cukup Bapak-bapak. Untuk penutup saja, logis itu membuktikan keaslian ijazah itu dengan menunjukkan aslinya, bukan dengan memenjarakan orang. Itu nggak logis. Begitu. Ya, cukup Bapak-bapak. Kita hormati persidangan. Yang asli itu nanti di pengadilan ya. Ya udah penjarain orang kok baru nanti di pengadilan. Di Surabaya, di Solo nggak pernah muncul itu barang. Iya, Bang Silver. Baik, Bang Silver terima kasih, Bang Kosin terima kasih. Kita ikuti aja proses. Nah itu teman-teman videonya, makin kesini kasus ijazah Bapak Jokowi makin panas. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.